Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriani. Saya mahasiswi dari STI Kesuda Dharma Husada Tangerang. Di sini saya mau mempraktekkan tentang strategi pelaksanaan pada pasien ketidakberdayaan yang terdiri dari fase prainteraksi, terus orientasi, terus juga tahap kerja dan juga terminasi. Sebelum memulai video, saya mau memperkenalkan rekan saya yaitu Halo, saya Fatmawati dan saya pasien yang bernama Pak Ari Gunawan. Baik, tidak berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Cikidaut. Sebagai seorang perawat, saya mempersiapkan diri dan membaca rekam medis pasien, mulai dari riwayat kesehatan dahulu sampai riwayat kesehatan sekarang. Kondisi pasien saat ini terlihat tampak banyak melamun dan sedih ketika menceritakan mengenai sakitnya. Terkadang klien juga marah jika istrinya tidak menjaga di sampingnya dan klien tidak mau dijaga oleh anak ataupun saudaranya. Diagnosa medisnya yaitu CHF atau penyakit jantung, dan untuk diagnosis keperawatan yang saya tegakkan yaitu ketidakberdayaan atau D.0092. Tujuan asuhan keperawatan yaitu untuk penyataan mampu melaksanakan aktivitas meningkat, berpartisipasi dalam melakukan perawatan meningkat, pernyataan frustasi dan ketergantungan dengan orang lain menurun, perasaan tertekan atau depresi menurun. Rencana asuhan keperawatan yang akan saya lakukan yaitu observasi, terapeutik, dan juga edukasi. Namun bisa saja dengan melakukan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suster Nur yang akan merawat Bapak pada pukul 2 siang sampai 9 malam nanti. Boleh diperkenalkan Pak, namanya siapa? Ari Gunawan. Pak Ari, biasanya suka dipanggil apa Pak? Ari aja, Sus. Pak Ari, bagaimana keadaannya saat ini? Kedatangan saya sore hari ini ingin melakukan tindakan atau mungkin hanya berbincang-bincang saja dengan Pak Ari, yang mana bertujuan untuk bisa meringankan beban atau perasaan Bapak yang alami saat ini. Jika ada perasaan yang mengganjal di hati Bapak, bisa langsung ungkapkan saja kepada saya. Saya siap mendengarkan dan membantu Pak Ari. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Sedia, Sus. Untuk tempatnya di sini saja ya Pak, dan waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Tahap selanjutnya, saya izin duduk terlebih dahulu ya Pak, supaya terapinya berjalan dengan lancar. Saya permisi ya Pak untuk duduk. Baik, Pak Ari, bagaimana keadaannya saat ini dan perasaan apa yang Bapak rasakan? Saya merasa khawatir, Sus, akan sakit yang saya alami. Dan saya memikirkan sakitnya berlebihan. Jika sedang nyeri dada, takut menjadi semakin parah, Sus. Rasa khawatir akan suatu penyakit yang semakin parah itu wajar, Pak. Namun, Pak Ari tidak boleh berlarut dalam kekhawatiran itu. Salah satu teknik untuk menghilangkan rasa khawatir itu dengan cara memikirkan hal-hal yang positif, Pak, atau yang biasa disebut dengan afirmasi positif. Coba Pak Ari pikirkan apakah ada hal positif yang bisa Bapak lakukan dengan keterbatasan ini. Apakah Pak Ari masih bisa beribadah dengan dalam keadaan seperti ini? Masih, Sus. Lalu apakah keluarga masih sering menjenguk Pak? Masih, Sus. Berarti keluarga Pak Ari masih mensupport ya. Lalu apa harapan Pak Ari untuk kedepannya? Saya ingin sembuh dan bisa kembali seperti dulu lagi, Sus. Ingin berkumpul dengan keluarga saya, namun saya telah merasa sekarang hanya menjadi beban untuk anak dan istri saya. Saya sering marah jika istri saya tidak di samping saya. Perasaan-perasaan negatif seperti itu lebih baik tidak dipikirkan secara berlebihan ya Pak. Pak Ari hanya fokus untuk kesembuhan dan harapan-harapan Bapak ke depannya. Lalu bagaimana cara saya agar bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu, Sus? Jika pikiran negatif itu datang, Pak Ari bisa melakukan teknik ini, misalnya dengan cara membaca Astagfirullahaladzim, saya mau sehat, saya mau sembuh, dan keluarga saya masih mendukung dan menunggu saya di rumah. Coba dipraktekkan Pak. Astagfirullahaladzim, saya mau sehat, saya mau sembuh, saya pengen keluarga saya menunggu saya di rumah, Sus. Baik, lalu apakah ada kegiatan lain yang Bapak sukai? Boleh ditulis atau mungkin boleh Bapak sebutkan, nanti saya tuliskan.
Saya senang pergi ke pengajian, mendengarkan sholawat, dan menonton sus. Sebetulnya saya ini orang yang cukup aktif di masyarakat. Namun sekarang saya sudah tidak bisa bekerja terlalu berat seperti dulu. Baik, saya tulis ya Pak. Lalu untuk sekarang kita coba terapi murotal ya Pak. Dan coba Pak Ari sambil memikirkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bersama, atau mungkin bersama anak, istri, atau teman-teman Bapak saat di pengajian dulu. Oke, saya siapkan dulu ya Pak. Baik Pak Ari, ini ada headset atau earphone yang nanti Bapak pasang di kuping ya. Nanti saya setelah murotal Al-Qur'annya melalui handphone saya. Silakan Pak. Ya, baik sus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل Baik, terapi murotalnya sudah selesai ya Pak. Lalu bagaimana perasaan Pak Ari setelah kita melakukan terapi tersebut? Rasa khawatir saya sudah berkurang dan perasaan saya sudah lebih tenang sus. Alhamdulillah, jika seperti itu, besok kita bertemu kembali di jam dan tempat yang sama ya Pak. Kita lakukan kegiatan-kegiatan yang Pak Ari sukai, seperti yang sudah ditulis oleh saya tadi atau ditulis sama saya dalam buku ini. Nanti untuk lebih lengkapnya, saya akan membuatkan jadwal tentang kegiatan yang Bapak sukai. Bagaimana? Ya, terima kasih sus. Baiklah, jika begitu saya izin pamit ya Pak, karena waktunya sudah 10 menit dan masih ada latihan dengan pasien lain. Jika Pak Ari membutuhkan saya, Pak Ari bisa memencet bel di samping atau keluarga Bapak memanggil saya di ruang perawatan. Saya permisi ya Pak, selamat beristirahat. Ya, terima kasih sus. Cepat sembuh ya Pak. Yes. Baik, cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.